Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita masih membahas materi mengenai sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat negatif. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Pada pembelajaran kali ini, akan kita sambung kembali materi kita sebelumnya mengenai sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, jika pada pembelajaran sebelumnya sudah kita bahas mengenai sifat yang ketiga, maka selanjutnya akan kita bahas kembali sifat yang keempat, yaitu A dikali B pangkat negatif P itu sama dengan A pangkat negatif P dikali B pangkat negatif P. Nah, untuk sifat yang keempat yaitu A dikali B pangkat negatif P itu sama dengan A pangkat negatif P dikali B pangkat negatif P. Nah, untuk pembuktian dari sifat ini, perhatikan uraian berikut ini. A dikali B pangkat negatif P. Nah, karena bilangan ini dalam bentuk pangkat negatif, maka akan kita nyatakan terlebih dahulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Nah, dengan menggunakan definisi dari bilangan berpangkat negatif, yaitu A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Maka A dikali B pangkat negatif P itu sama dengan 1 per A dikali B pangkat P. Nah, perhatikan penyebut dari pecahan ini yaitu A dikali B pangkat P. Nah, berdasarkan sifat A dikali B pangkat P itu sama dengan A pangkat P dikali B pangkat P. Maka pecahan ini dapat kita nyatakan menjadi 1 per A pangkat P dikali B pangkat P. Nah, selanjutnya pecahan ini dapat kita uraikan menjadi 1 per A pangkat P dikali dengan 1 per B pangkat P. Nah, selanjutnya kita nyatakan kedua pecahan ini ke dalam bentuk pangkat negatif. Berdasarkan rumus A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka untuk 1 per A pangkat P itu sama dengan A pangkat negatif P, kemudian dikali dengan untuk 1 per B pangkat P itu sama dengan B pangkat negatif P. Sehingga didapat A pangkat negatif P dikali B pangkat negatif P. Nah, sehingga terbukti bahwa A dikali B pangkat negatif P itu sama dengan A pangkat negatif P dikali dengan B pangkat negatif P. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Tentukan hasil perpangkatan berikut. Untuk yang A, 2 dikali 5 pangkat negatif 3, dan B, 1 per 3 dikali 2 per 5 pangkat negatif 2. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 2 dikali 5 pangkat negatif 3. Nah, berdasarkan sifat ini, A dikali B pangkat negatif P sama dengan A pangkat negatif P dikali B pangkat negatif P. Maka untuk 2 dikali 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikali 5 pangkat negatif 3.
Nah, selanjutnya dari bilangan berpangkat negatif ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif berdasarkan rumus A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Maka untuk 2 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Kemudian dikali dengan 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Sehingga didapat 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 5 pangkat 3. Nah, untuk pecahan yang pertama yaitu 1 per 2 pangkat 3 dengan penyebut 2 pangkat 3 itu artinya perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali. Maka 1 per 2 pangkat 3 itu dapat kita tuliskan menjadi 1 per 2 dikali 2 dikali 2. Nah, selanjutnya dikali dengan pecahan yang kedua yaitu 1 per 5 pangkat 3 dengan penyebut 5 pangkat 3. Artinya perkalian berulang 5 sebanyak 3 kali. Maka pecahan 1 per 5 pangkat 3 ini dapat kita tuliskan menjadi 1 per 5 dikali 5 dikali 5. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian bilangan-bilangan ini. Untuk pecahan yang pertama yaitu 1 per 2 dikali 2 dikali 2. Maka hasil dari perkalian 2 sebanyak 3 kali ini adalah 2 dikali 2 itu sama dengan 4, kemudian 4 dikali 2 itu sama dengan 8, sehingga didapat pecahan 1 per 8. Nah, kemudian dikali dengan pecahan yang kedua yaitu 1 per 5 dikali 5 dikali 5. Nah, hasil dari perkalian 5 sebanyak 3 kali ini adalah 5 dikali 5 itu sama dengan 25, kemudian 25 dikali 5 itu sama dengan 125, sehingga didapat pecahan 1 per 125. Maka didapat 1 per 8 dikali 1 per 125. Nah, selanjutnya hasil dari 1 per 8 dikali dengan 1 per 125 ini adalah 1 dikali 1 itu sama dengan 1 per 8 dikali 125 itu sama dengan 1000, sehingga didapat pecahan 1 per 1000. Jadi hasil dari 2 dikali 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 1000. Nah, berikutnya bagian yang B yaitu 1 per 3 dikali 2 per 5 pangkat negatif 2. Nah, berdasarkan sifat ini yaitu A dikali B pangkat negatif P itu sama dengan A pangkat negatif P dikali B pangkat negatif P, maka 1 per 3 dikali 2 per 5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 3 pangkat negatif 2 dikali dengan 2 per 5 pangkat negatif 2. Nah, karena kedua bilangan ini merupakan bilangan berpangkat negatif, maka akan kita nyatakan kedua bilangan ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Berdasarkan rumus A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Maka untuk pecahan pertama yaitu 1 per 3 pangkat negatif 2 dengan A sama dengan 1 per 3, maka bilangan berpangkat positifnya itu adalah 1 per 1 per 3 pangkat 2. Kemudian dikali dengan untuk 2 per 5 pangkat negatif 2 dengan A-nya itu adalah 2 per 5, maka pangkat positifnya itu adalah 1 per 2 per 5 pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk pecahan 1 per 1 per 3 pangkat
2 dengan penyebut 1/3 pangkat 2, artinya perkalian berulang 1/3 sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tuliskan 1/1/3 dikali 1/3. Kemudian dikali dengan pecahan yang kedua, yaitu 1/2/5 pangkat 2 dengan penyebutnya adalah 2/5 pangkat 2, artinya perkalian berulang 2/5 sebanyak 2 kali. Maka bisa kita tuliskan dengan 1/2/5 dikali 2/5. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian kedua bilangan ini. Nah, untuk pecahan yang pertama yaitu 1/1/3 dikali 1/3. Nah, hasil dari 1/3 dikali 1/3 adalah 1/9, sehingga didapat 1/1/9. Kemudian dikali dengan pecahan yang kedua yaitu 1/2/5 dikali 2/5. Nah, hasil dari 2/5 dikali dengan 2/5 adalah 4/25. Maka didapat 1/4/25. Nah, selanjutnya hasil dari 1/1/9 adalah 9/1. Kemudian dikali dengan hasil dari 1/4/25 itu adalah 25/4, sehingga didapat 9/1 dikali 25/4. Nah, selanjutnya hasil dari 9/1 dikali 25/4 adalah 9 dikali dengan 25, hasilnya adalah 225, per 1 dikali 4, hasilnya adalah 4, sehingga didapat pecahan 225/4. Jadi diperoleh hasil 1/3 dikali 2/5 pangkat negatif 2 itu sama dengan 225/4. Nah, berikutnya sifat yang terakhir adalah A/B pangkat negatif P itu sama dengan A pangkat negatif P per B pangkat negatif P, sama dengan B pangkat P per A pangkat P, dengan B tidak sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian dari sifat kelima ini, yaitu A/B pangkat negatif P itu sama dengan A pangkat negatif P per B pangkat negatif P sama dengan B pangkat P per A pangkat P, maka perhatikan uraian berikut ini. A/B pangkat negatif P. Nah, ini merupakan bilangan berpangkat negatif. Maka akan kita nyatakan bilangan ini ke dalam bentuk bilangan berpangkat positif. Berdasarkan rumus A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Maka A per B pangkat negatif P itu sama dengan 1 per A per B pangkat P. Nah, perhatikan penyebut dari pecahan ini, yaitu A per B pangkat P. Nah, ini dapat kita uraikan kembali berdasarkan sifat A per B pangkat P itu sama dengan A pangkat P per B pangkat P. Nah, sehingga didapat 1 per A pangkat P per B pangkat P. Nah, selanjutnya berdasarkan langkah-langkah dalam operasi pembagian pecahan itu didapat hasil 1 per A pangkat P per B pangkat P itu sama dengan B pangkat P per A pangkat P. Nah, sehingga terbukti bahwa A per B pangkat negatif P itu sama dengan B pangkat P per A pangkat P. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan hasil perpangkatan bilangan berikut. Untuk yang A,
2/3 pangkat negatif 4, dan yang B negatif 3/4 pangkat negatif 3. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, untuk bagian yang A yaitu 2/3 pangkat negatif 4. Nah, berdasarkan sifat ini yaitu A per B pangkat negatif P itu sama dengan B per A pangkat P. Maka 2/3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 3/2 pangkat 4. Nah, 3/2 pangkat 4 artinya perkalian berulang 3/2 sebanyak 4 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2 dikali 3/2. Selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian pecahan-pecahan ini. Maka 3/2 dikali 3/2 itu sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9 per 4 dikali 4 sama dengan 4. Maka didapat 9/4. Nah, kemudian 9/4 dikali 3/2 itu sama dengan 9 dikali 3 hasilnya 27 per 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Maka didapat 27/8. Kemudian 27/8 dikali 3/2. Maka 27 dikali 3 hasilnya 81 per 8 dikali 2 hasilnya 16. Maka didapat 81/16. Nah, sehingga hasil dari 3/2 pangkat 4 ini adalah 81/16. Nah, jadi diperoleh hasil bahwa 2/3 pangkat negatif 4 itu sama dengan 81/16. Berikutnya bagian yang B yaitu negatif 3/4 pangkat negatif 3. Nah, berdasarkan sifat ini yaitu A per B pangkat negatif P itu sama dengan B per A pangkat P. Maka negatif 3/4 pangkat negatif 3 itu sama dengan negatif 4/3 pangkat 3. Nah, negatif 4/3 pangkat 3 itu artinya perkalian berulang negatif 4/3 sebanyak 3 kali. Maka bisa kita tuliskan menjadi negatif 4/3 dikali negatif 4/3 dikali negatif 4/3. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung hasil dari perkalian pecahan-pecahan ini. Maka negatif 4/3 dikali dengan negatif 4/3 itu hasilnya adalah 16/9. Selanjutnya 16/9 dikali dengan negatif 4/3 itu sama dengan negatif 64/27. Sehingga didapat hasil negatif 64/27. Jadi diperoleh hasil bahwa negatif 3/4 pangkat negatif 3 adalah negatif 64/27. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat yang berlaku pada bilangan berpangkat bulat negatif. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.